Di sela kesibukan Anda semuanya, di sini saya akan menerawang kondisi 2021. Tapi saya akan sedikit mundur di akhir bulan ini akan ada bencana seperti banjir yang di rumah-rumah mewah. Tapi di 2019 kan sudah ada masalah utang piutang artis yang jadi bermasalah. Cuman ada beberapa hal yang memang ini tinggal nunggu waktu. Jadi tapi secara garis besar dari 1 sampai 100 dari terawangan saya mungkin media bisa ngecek berjalan hampir 70%, 30% tinggal menunggu kejadian berikutnya. Dan ada juga insiden pesawat dan fenomena alam nanti akan ada seperti langit itu seperti terbelah, tapi warnanya memang sangat aneh dan menakutkan. Itu ada di beberapa titik dengan model yang sama, itu jadi perbincangan. Dan saya juga bilang kan bahwa 2020 sempat bicara bahwa akan ada pagebluk, cuman saya tidak bisa menjelaskan karena saya hanya bisa melihat orang meninggal banyak kerap kelip yang seperti kayak kena kesorot lampu itu loh. Dan gunung meletus juga perpindahan air laut ke darat dan pergeseran tanah yang akan membuka batasnya itu jadi hilang semua batas. Itu tidak hanya satu wilayah, tapi ada beberapa tempat dari wilayah juga yang dataran tinggi yang biasanya aman untuk kita cari hal yang mungkin ada gempa ataupun banjir. Nanti akan air debitnya itu akan naik dari sela-sela tanah pun akan di dataran tinggi juga bisa. Jadi kalau dataran tinggi sudah kesentuh air, otomatis bawah juga akan sebagian tenggelam. Seperti itu. Itu ada juga di Jawa Tengah. Ada juga banjir bandang dan yang tidak dikira juga di Jakarta nanti konfliknya bukan masalah sampah atau buku ditutup dan dibukanya debit air, tapi memang dari pori-pori tanah sendiri memang sudah tidak mewadai dan tidak bisa ditanggulangi karena memang akan meluap air dari posisi dataran atau tempat yang bagus sekalipun seperti pemakaman yang sangat mewah itu pun akan juga terendam air sebagian. Di akhir tahun ini dan awal tahun 2001 bencana alam akan meraja. Jadi dari gunung yang erupsi akhirnya meletus ada di beberapa tempat dan banyak yang tidak bisa keluar dari zona begitu tebalnya debu tersebut. Dan gunung yang sudah tidak aktif pun akan mengeluarkan erupsi, dan itu juga tidak satu tempat yang kita biasa wisata ada beberapa inisial B juga, itu juga akan bermasalah dengan adanya gempa dan gunung erupsi. Terus perpindahan air laut tiap tahunnya memang ada debit perpindahan, tapi ini semacam saya pernah sebutkan di 2020 bulan kemarin bahwa akan ada perpindahan air laut ke darat, istilah saya berskala dalam arti tahap 1, tahap 2, tahap 3, kadang kecil, kadang besar, kadang sedang. Tapi yang jadi masalah nanti begitu sedang tapi diwarnai dengan adanya tambahan bencana seperti gempa. Ada artis persahabatan terjaring narkoba, tapi dia adalah salah satu mungkin bahasa kasarnya mereka tuh jual beli, itu akan tertangkap di daerah Jakarta. Tapi memang salah satunya bukan orang Jakarta, tapi memang mereka public figure dan persahabatan itu menjadi satu komitmen untuk mereka jual beli hal yang tidak baik itu. Cuman nanti justru gegernya karena kita ini zamannya semakin susah, orang mencari rezeki semakin susah dan banyak orang berpikir secara instan untuk bagaimana mendapatkan rezeki. Ada artis yang seorang wanita mungkin kalian tahu banget, saya pasti yakin mereka tahu, Anda juga media. Ada artis yang sangat berkesan kebal hukum, tapi di 2001 dia jatuh dan terkena kasus hukum yang di luar perkiraan dia, bisa sampai memasukkan dia dalam sel. Wanita. Saya buat ini dengan penuh pertimbangan. Kenapa? Karena menurut saya ini berbahaya sekali. Dan saya tuh sebenarnya belakangan ini juga udah nggak pernah ngurusin kehidupan orang, kecuali kalau kita ada yang ngobrol berdua. Tapi ini udah ini udah ngaco menurut saya. Gini,
Ini video khusus untuk Mbak Yu yang mengaku dirinya adalah paranormal. Saya tidak ada masalah dengan Anda sama sekali. Dari dulu pun tidak ada masalah. Tapi saat ini menurut saya menjadi sebuah masalah, bukan buat saya, tapi buat cara berpikir orang-orang Indonesia yang akhirnya jadi kacau begitu dengan adanya orang-orang seperti Anda. Kabar Harian mengabarkan. Mbak Yu ramal sosok presiden setelah Jokowi disebut-sebut akan beri Indonesia kemakmuran. Peramal kejawen Mbak Yu kembali mengungkapkan hasil terawangannya dalam dunia perpolitikan Indonesia. Kali ini Mbak Yu meramalkan soal sosok presiden selanjutnya setelah Joko Widodo alias Jokowi. Menurut Mbak Yu, sosok presiden pengganti Jokowi kedepannya akan memberikan kemakmuran bagi negara Indonesia. Ia menambahkan pergantian presiden kelak merupakan titik kebangkitan Indonesia secara bertahap yang akan membawa pengaruh besar. Dilansir dari terkini.id dari lingkungan Kediri pada Minggu 20 Juni, dalam kepemimpinan sang presiden baru, nantinya akan banyak kasus korupsi yang terkuak ke muka publik. Kemudian Mbak Yu pun menjelaskan bahwa di Indonesia seluruh rakyat masih bisa makan walaupun tidak merdeka di negara sendiri. Ia menyebut setidaknya kita sebagai warga negara bisa percaya pemimpin berikutnya mampu untuk mengantarkan Indonesia menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Tak sampai di situ, Mbak Yu berpesan agar masyarakat jangan memuja seseorang dan terlalu fanatik kepada salah satu sosok. Mengapa? Karena di saat kita mengeluh-elukan seseorang dan tidak sesuai ekspektasi, maka hal tersebut akan mengundang kekecewaan bagi diri sendiri. Menurut Mbak Yu, masyarakat yang terlalu fanatik dengan satu hal ataupun satu sosok akan membuat kondisi Indonesia menjadi runyam. Polisi ungkap alasan penembak Laskar FPI tidak ditahan dengan menyatakan tidak dikhawatirkan melarikan diri. Kombes Ahmad Ramadan selaku Kabak Penum Divisi Humas Polri mengungkap alasan mengapa penembak Laskar Pengawal Habib Rizik Syihab atau HRS tidak ditahan. Ahmad mengatakan bahwa tersangka penembakan melakukan hal yang dianggap kooperatif saat penyelidikan dilakukan. Perlu diketahui, kedua tersangka yang juga merupakan anggota Polda Metro Jaya diyakini oleh pihak polisi tidak akan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Alasan tersebut diungkapkan langsung oleh Ahmad kepada para wartawan Minggu 20 Juni. Pertimbangan tidak ditahan itu karena tersangka tidak dikhawatirkan melarikan diri. Tersangka tidak menghilangkan barang bukti, tersangka tidak mengulangi perbuatannya lagi. Demikian ungkap Ahmad seperti dikutip dari terkini.id. Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tidak dilakukan penahanan. Demikian sambung Kabak Penum Divisi Humas Polri tersebut. Selain itu, Ahmad Ramadan juga mengatakan bahwa terkait adanya penahanan terhadap tersangka itu bergantung dari pihak kepolisian. Penyidik berhak mengambil keputusan apakah tersangka dalam kasus penyelidikan mendapatkan penahanan atau tidak. Adapun tersangka ketika diyakini dapat mengakibatkan kemungkinan terburuk ke depan, barulah tersangka tersebut ditahan. Jadi, penahanan itu tidak wajib. Kapan penyidik melakukan penahanan ketika ada kekhawatiran terhadap itu. Adapun Jaksa Penuntut Umum atau JPU telah menerima limpahan berkas perkara kedua tersangka penembakan Laskar Pengawal HRS. Sampai saat ini berkas mengenai peristiwa tersebut masih dalam kajian oleh tim JPU. Sebagai informasi, ada pun 3 tersangka yang juga berstatus sebagai anggota Polri, yakni EPZ, FR, beserta MYO. Adapun tersangka berinisial EPZ dinyatakan tidak dilanjutkan penyidikannya karena tersangka telah meninggal dunia. Kapolri tutup kasus 6 Laskar FPI. Pernyataan Amin kembali disorot. Jika ada kezoliman, kita tidak boleh diam. Seperti diketahui, belum lama ini Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo secara resmi menutup kasus penembakan 6 Laskar FPI. Kasus yang sempat viral tersebut disebut termasuk ke dalam kategori unlawful killing. Perkara penyerangan FPI di KM 50 saat itu sudah dihentikan karena meninggal. Demikian ujar Kapolri saat rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada Rabu kemarin. Kapolri juga menyampaikan komitmen Polri untuk menyelesaikan secepat mungkin kasus-kasus yang menyita perhatian publik. Lebih lanjut, Listio juga menyinggung kasus lain yang turut menjadi perhatian masyarakat, yaitu perihal pelanggaran protokol kesehatan yang melibatkan Rizik Syihab.
3 pelanggaran protokol kesehatan. Saat ini semuanya sudah disidang, Petamburan, Megamendung, dan Rumah Sakit Umi. Kemudian terkait perkara unlawful killing dalam penembakan Laskar FPI, Kapolri memastikan bahwa masih dalam proses melengkapi berkas-berkas. Sebelumnya, TP3 mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil temuan mereka, kasus pembunuhan 6 Laskar FPI tersebut merupakan pelanggaran HAM berat. Mereka pun mendesak pemerintah dengan dukungan lembaga-lembaga terkait untuk memproses kasus pembunuhan ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sebelumnya, Amin Rais diketahui beberapa kali tampak geram mengoceh terkait penembakan 6 Laskar FPI dan kini salah satu pernyataannya pun kembali disorot. Melalui akun media sosial Instagramnya, Amin Rais menanyakan apakah keadilan ini akan ditegakkan di negeri ini? Wallahu a'lam bishawab. Tugas kita adalah menyampaikan, jika ada kezoliman, kita tidak boleh diam saja. Demikian ungkapnya. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, jika memang ada pelanggaran HAM berat terhadap 6 Laskar FPI, TP3 diminta menyerahkan bukti. Amin Rais kembali menambahkan, saya katakan pemerintah terbuka. Kalau ada bukti, mana pelanggaran HAM beratnya itu? Di mana? Sampaikan sekarang atau kalau tidak nanti sampaikan menyusul kepada Presiden. Demikian ungkapnya dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, ia katakan pemerintah sudah terbuka. Kalau ada bukti mana pelanggaran HAM beratnya itu, di mana? Sampaikan sekarang atau kalau tidak, sampaikan menyusul kepada Presiden. Demikian ungkap Menko Polhukam dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden. Habib Rizik singgung Ahok di pledoi hingga tragedi 6 Laskar FPI. JPU menyatakan terlalu banyak keluh kesah. Habib Rizik Syihab kembali menggelar sidang dengan agenda pembacaan pledoi terkait kasus tes usap Rumah Sakit Umi Bogor di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum atau JPU menilai bahwa pembelaan yang disampaikan Habib Rizik hanya berisi dengan keluh kesah saja. Pasalnya, Habib Rizik dalam pembelaannya sempat menyinggung kasus yang menjerat Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan dinilai tidak berkaitan dengan perkara Habib Rizik. Terlalu banyak menyampaikan keluh kesah yang hampir tidak ada hubungannya dengan pokok perkara yang sedang disidangkan. Demikian kata jaksa di PN Jakarta Timur seperti dikutip pikiranrakyat.com. Kemudian berdasarkan replik yang disampaikan di depan Majelis Hakim PN Jakarta Timur, JPU mengaku tuntutan 6 tahun penjara untuk kasus tes usap di Rumah Sakit Umi sudah sesuai dengan fakta. Selain itu, JPU juga menyatakan bahwa pledoi yang disampaikan Habib Rizik hanya berisi tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada beberapa pihak yang sebetulnya tidak ada kaitan perkaranya. Nama lain yang disinggung Habib Rizik selain Ahok dalam pembacaan pledoi itu salah satunya adalah Dias Hendro Priyono yang dituding terlibat dalam tragedi penembakan 6 Laskar FPI. Jaksa menyampaikan mengaitkan orang lain dalam pembelaan yang tidak ada hubungannya sama sekali. Di antaranya perkara Ahok juga menghubungkan dengan Abu Janda, Ade Armando, Denny Siregar. Selain daripada itu, menghubungkan dengan Dias Hendro Priyono yang kesemuanya tidak ada nyambungnya. Sebelum pelaksanaan sidang hari itu, Habib Rizik juga sempat membacakan pledoi atau pembelaan dari pihak terdakwa dan kuasa hukum pada Kamis 10 Juni lalu. Dalam pembelaannya, Habib Rizik membandingkan tuntutan dari JPU dalam kasus tes usap Rumah Sakit Umi dengan perkara korupsi yang dilakukan oleh Joko Chandra. Sebab seolah tak terima, Habib Rizik dengan kasus tes usap di Rumah Sakit Umi Bogor dituntut oleh JPU dengan pidana 6 tahun penjara. Joko Chandra dan Jaksa Pinangki masing-masing dituntut 4 tahun penjara. Sedangkan Irjen Napoleon lebih ringan, hanya 3 tahun. Dan Brigjen Prasetyo 2,5 tahun tentang peraturan hukum pidana.